Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, ada baiknya kita awali hari ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada baiknya kita berdoa supaya hari ini berkah dan ilmunya bermanfaat. Berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi hari ini, siapa yang belum hadir ya? Cukup? Pas, Bu. Alhamdulillah. Baik, pembelajaran kita minggu lalu, kita belajar tentang apa ya? Jaringan komputer, Bu. Ya, minggu kemarin kita belajar tentang jaringan komputer gitu ya. Apa yang kita lakukan pada saat pembelajaran jaringan komputer kemarin? Observasi, ya Bu. Ya, kita salah satunya dalam melakukan proses pembelajaran kemarin itu adalah kita melakukan observasi. Saat kita melakukan observasi kemarin, nah Ibu pengen tahu berupa apa yang kita peroleh dari observasi kemarin? Berupa data, Bu. Berupa data apa yang kita peroleh kemarin gitu? Kumpulan fakta tentang seperti yang kita ketahui router kemarin, Bu, alat-alat dari yang ada di lab komputer. Nah, kita menemukan bahwa ada perangkat keras komputer ya, secara nyatanya ada, barangnya ada. Bisa kalian lihat aslinya itu seperti apa. Jadi ya, oke. Kita kemana sudah observasi. Lalu apa sih kaitannya dengan materi kita hari ini gitu? Karena kita akan belajar tentang analisis data. Tadi salah satu teman kalian sudah menyebutkan bahwa kita observasi kemarin itu kita memperoleh data tentang komputer, perangkat keras komputer. Lalu Ibu ingin mengetahui data itu apa sih gitu? Ada yang bisa? Ya, Anissa? Oke, jadi data itu kumpulan informasi, bisa itu berupa fakta ataupun opini, Bu. Oke, nggak apa-apa. Menurut Anissa itu data itu kumpulan informasi yang berupa fakta, opini gitu. Ada yang lain? Kalau Dwi Friendly apa? Ya, data itu kumpulan informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah, kalau menurut Dwi Friendly itu data itu adalah kumpulan informasi dari kaitan kegiatan. Nggak apa-apa, itu yang kalian ketahui tentang data. Hari ini kita akan belajar tentang analisis data. Apa sih perbedaan data dan informasi gitu? Dari yang kalian sebutkan tadi kan kalian menyebutkan bahwa data itu adalah kumpulan informasi. Nanti kita bahas bersama-sama, ada modul yang sudah Ibu bagikan di grup kita ya, di grup kelas kita. Ternyata nanti kita akan temukan bahwa apakah sama data dan informasi itu atau data dan informasi itu berbeda. Minggu kemarin Ibu juga nyampaikan bahwa perkembangan teknologi itu sangat-sangatlah pesat gitu ya. Nah, begitu juga dengan hari ini kita belajar tentang analisis data, bahwa banyak data di sekitar kita yang ada, baik itu di sekolah, diri pribadi, kelas, contohnya ya. Data-data itu bisa kita kumpulkan bisa secara manual, contohnya data kelas kalian. Akan tetapi dengan memanfaatkan teknologi, data itu bisa tersimpan rapi. Bisa tersimpan baik gitu ya. Baiknya anak-anak Ibu sekarang itu harus update teknologi. Bagaimana cara kita bisa mengelola data? Bagaimana cara kita bisa mengumpulkan data. Kalau selama ini kita bisa mengumpulkan data itu manual, jadi dengan adanya teknologi kita bisa mengumpulkan data itu dengan pemanfaatan teknologi ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang analisis data ya. Lalu apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, dengan telaah modul dan juga video, kalian mampu membedakan konsep data dan informasi itu dengan tepat. Kalian mampu membedakan apa itu data dan apa itu informasi. Yang kedua, dengan telaah modul juga, kalian mampu memahami konsep pengumpulan data dan bagaimana kita dapat mengolahnya itu dengan tepat. Selanjutnya studi kasus. Di sini ada 3 studi kasus karena kalian ada 3 kelompok dan itu sudah Ibu bagikan ya per kelompoknya.
Di sini sesuai kelompoknya. Kelompok 1 akan membahas tentang ekstrakurikuler, yang kedua itu akan membahas tentang vaksin, yang ketiga itu akan membahas tentang kartu KIP. Untuk kelompok pertama yaitu adalah studi kasus ekstrakurikuler, di mana di sini yang akan kita bahas itu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan datanya ya. Pertama itu studi kasusnya adalah tentang ekstrakurikuler. Kita tahu bahwa di SMA Negeri 5 Lebong ada 409 siswa. Jadi kita ingin mengetahui dari 409 siswa itu dia mengikuti ekskul apa saja. Lalu apakah ada siswa yang tidak mengikutinya? Data-data yang akan kalian kumpulkan, kalau nanti kalian olah, lalu akan menghasilkan sebuah informasi apakah ada yang tidak mengikuti ekskul atau mengikuti ekskul seluruhnya. Setelah data-data ini kita peroleh maksudnya, lalu kita melakukan pengolahan. Itulah dinamakan dengan analisis data. Apa itu analisis data? Adalah sebuah kegiatan yang dilakukan tuh untuk mengubah data yang dikumpulkan dari hasil observasi itu untuk bisa menjadi sebuah informasi. Selanjutnya, apa itu data? Data itu adalah dia berupa fakta Data itu pastinya adalah fakta, tapi faktanya masih mentah. Bisa berupa simbol, angka, gambar. Yang diperoleh dari apa? Yang diperoleh dari pengamatan atau pencarian dari sumber-sumber tertentu. Data itu perlu diolah dulu supaya bisa menghasilkan informasi. Jadi informasi itu adalah hasil pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran kita yang nantinya digunakan untuk pengambilan sebuah keputusan. Lalu, teknologi pengumpulan data. Ini salah satu contohnya ya. Salah satu contohnya itu adalah Google Form. Ini adalah aplikasi online yang bisa kita manfaatkan untuk bisa mengumpulkan data. Metode dan instrumen pengumpulan data itu adalah observasi dan juga wawancara. Kita masuk ke grup breakout-nya ya untuk kelompoknya masing-masing. Ya, Tolong baik, Bu. dibagikan di grupnya bagi yang belum bisa masuk. Oke, Bu. Oke, Bu. Nah, Anissa ini kelompok berapa ini? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2. Data-data apa aja yang dibutuhkan, kan kita ekstrakurikuler jadi jenis eskul Pak. oh iya Jenis eskul. iya tapi Jenis eskulnya dibikin Iko dak 3 cak itu dak. iya aja kan Jadi ekstrakurikuler pertama, terus kedua, lalu ketiga cak tuh. Iya. Yang diminat, yang diikuti. Kalau kita taruh jenis ekstrakurikuler terus jawabannya banyak cak mana? kalau menurut aku ya kayak lebih susah dak sih kalau untuk memilih itu nah. Jadi kalau bisa disatu-satukan tuh lebih gampang itu nah. Enaknya satu-satu aja. Jadi fixnya satu-satu ya? Kalau satu-satu biar bisa dipilih. Kan kita kan minimalnya satu. Satu-satu. Bagaimana Aufa kelompoknya? Lancar. Sudah selesai? Bentar lagi Bu, lagi telepon. Selesai Bu. Sudah Bu. Persiapan untuk presentasinya bagaimana Aufa? Presentasinya nanti kelompok pakai apa? Pakai PowerPoint. PowerPoint-nya sudah siap? Sudah siap Bu lagi yang data dari Google Form-nya lagi Bu. Oke. Nanti kalau waktunya nggak cukup, Google Form ini di screenshot aja tabelnya ya. Di screenshot aja Bu. Ini bagi dulu linknya. Bagi link. Ini siapa yang buat ini nih? Seni. Bu. Bagi link Seni, segera isikan kelompoknya. Oke. Kan kalau misalnya kita mau divaksin itu kan kalau riwayat kita darah tinggi, ya belum bisa kan? Ya waktu kita baca kemarin kan ada di formulirnya itu kan 140 lebih kan? Mungkin divaksin walaupun dia masuk, tapi divaksinnya ditunda. Yang dicek lagi kan berapa tensi darahnya. Jawaban ini sudah fix atau masih ada tambahan?
Ibu potong dulu, stop dulu, maaf. Ibu Iya, Bu. Negeri SMA negeri. Nah ya, tunggu. Negeri. Oke, Jaka, Ibu potong dulu. Ini ya. Nanti Google Form ini langsung dicoba bagi ya. Bagi linknya diisi aja anggota kelompok minimal kelompok anggota kelompok di grup aja. Kalau kelompok lain bisa ngisi juga nggak apa-apa. Nanti sampai dengan bagaimana cara mengolah Excel-nya itu yang ingin Ibu ketahui ya. Oke, lanjutkan. Terus kalau sudah nama orang tua apa lagi ya yang kita butuhkan? Bagi yang dapat tuh nomor kartu KIP-nya ya. Oh iya, kan di tiap kartunya ada nama ya. Ya. Oh iya, hampir lupa. Nomor. Oh, nomor kartu. Nomor gimana nih? Nomor KIP-nya. Nomor KIP-nya. Kan kartu nggak cuma KIP aja kan? Nomor Ada kartu. KIP, KIP, PKH sama KKS yang kita bahas. Oh, KIP, ada kartu KIP, terus sebentar ya. Ada kartu KIP terus PKH. Oh, PKH ya. Ya. Ada dong. Iya. Sama KKS satu lagi. Oh, KKS ya. KKS, oke. Kalau KIP itu kartu Indonesia Pintar, KIS kartu Indonesia Sehat. Kalau PKH itu kartu apa ya? Teman-teman tahu nggak? Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan. Jenis kelamin bisa termasuk gitu. Di bawah nama nggak sih? Iya, seharusnya. Iya. Biar jenis kelamin di bawahnya tuh laki-laki atau perempuan, tinggal dicentang gitu. Adopsi. Iya. Oke, anak-anak, sudah selesai? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, kalau sudah nanti coba dipraktekkan cara mengirimnya ya. Kirim aja lewat di WA group. Oke, siap. Nanti Bu. kalau udah selesai diisi, maka jawaban responsnya itu ke email UK ya. Iya, Bu. Jangan lupa itu presentasinya, PowerPoint-nya siapa yang menyiapkannya ya? Di sini kelompok 1 kami akan mempresentasikan menghasilkan data dan informasi dalam ekstrakurikuler. Nah, jadi setelah kami diskusi tadi, kami mengidentifikasikan data yang kami perlukan untuk mendapatkan informasi ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 5 Lebong. Jadi kami kelompok telah membuat Google Form untuk survei siapa saja yang mengikuti eskul, apa yang dipilih, dan siapa nama pembina serta jadwal eskul tersebut. Kalau menurut kelompok kami seharusnya nama pelatihnya juga dicantumkan di Google Form. Kenapa pilihan ekstrakurikulernya dipisahkan gitu? Oke, dari pertanyaan Jeffrendi tadi, itu karena agar para siswanya mudah untuk memilih ekstrakurikulernya. Nah kan, misalnya dia memilih lebih dari satu ekstrakurikulernya supaya tidak bingung dan lebih jelas lagi. Untuk mengetahui siswa siapa saja sih yang sudah vaksin gitu kan. Data-data apa saja sih yang diperlukan untuk yaitu nama, kelas, jenis vaksin itu kan banyak jenisnya tuh. Yang selanjutnya jadwal vaksin dan juga alasan jika belum vaksin. 2, menurut kelompok kami nih ya, pada bagian keterangan apakah sudah divaksin. Nah, kan itu ada 2 tuh. Itu seharusnya diberi keterangan yang pasti dan spesifik. Misalnya apakah sudah vaksin pertama dan apakah sudah vaksin yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kelompok 3 kami mengobservasi mengenai bagaimana mengumpulkan data untuk mengetahui siswa-siswi SMA 5 Lebong yang mana saja yang mendapat kartu KIP, kartu Indonesia Sehat, kartu Keluarga Sejahtera, serta kartu peserta program Keluarga Harapan. Kita menggunakan menggunakan Google Form. Nah, di sini bisa teman-teman lihat semua ya. Jadi pendataan peserta didik yang memiliki kartu KIP, PKH, atau KKS yang pertama itu diisi nama, kelas, alamat. Sini dari kelompok 1 ingin memberi saran di bagian nama orang tua itu sebaiknya ditulis langsung ayah dan ibunya biar lebih rapi. Kita sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kamu. Ibu ingin menanyakan apa-apa saja yang kalian dapatkan dari belajar hari ini kita. Aku mendapatkan ilmu tentang bahwa data dan informasi itu 2 hal yang berbeda. Ini bisa menyimpulkan sama kayak Aufa tadi, kalau data sama informasi itu berbeda. Sini ada tambahan untuk metode pengumpulan data, yaitu dengan metode kuesioner atau angket, terus interview atau wawancara, serta observasi. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Kelebihan teknologi sekarang ini, Bu, seperti mengumpulkan data seperti KIP tadi kan, Bu, daripada mengumpulkan satu persatu lebih mudah melalui Google Form. Jadi kemudahan teknologi sekarang itu jauh lebih mudah. Terus juga Suci juga mendapat pembelajaran bagaimana cara membuat Google Forms,
seperti tadi seperti itu. Oke, banyak hal yang bisa kita simpulkan hari ini. Bagaimana cara kita mengolah data, bagaimana cara kita memanfaatkan Google Form, salah satu teknologinya. Dari data yang kita kumpulkan, terus lalu kita olah, ya. Lalu kita olah sehingga bisa menghasilkan sebuah informasi tadi ya. Informasi yang kalian tampilkan lewat Excel. Jawabannya itu ada di menu edit, fill, dan series. Ya. Oke, berarti untuk Excel masih banyak belum paham. Acuan dalam pengambilan suatu keputusan dalam pemecahan masalah. Iya, benar. Oke, yang digunakan untuk membuka warnet di komplek rumahnya di Lebong Atas. Pernyataan tersebut merupakan sebuah Informasi. Kenapa dia informasi? Karena datanya Karena sudah dia diolah. Karena datanya Betul. Datanya lebih spesifik ya, informasinya sudah Datanya spesifik. sudah dikembangkan juga. Keterangannya Ya, lebih data-data. lengkap. keterangannya sudah Untuk minggu depan kita masih membahas tentang analisis data, yaitu lebih ke privasi data. Banyak maaf dari Ibu, kita akhiri dengan lafaz Alhamdulillah. Kita tutup dengan berdoa. Dimulai. Berdoa selesai. Boleh tinggalkan ruangan meet-nya.